Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. saya mau menanyakan seperti ini. Kan ada yang bilang Al-Quran itu fiksi, kan? Iya. Ya, saya mengutip sebuah ayat di surat Ar-Rod ayat 31 mengatakan begini. Jika ada suatu bacaan yang dengannya gunung-gunung berpecah, gunung-gunung berterbangan, terbelah, gunung-gunung hancur, bumi terbelah, dan oleh karenanya orang mati dapat berbicara. Nah kan selama ini tidak ada yang bisa membuktikan. Buktinya kan hari ini kita lihat banyak orang baca Quran, tapi gunung biasa-biasa aja, bumi juga biasa-biasa aja, bahkan nggak baca Quran tiba-tiba ada gempa, gitu kan? Iya. Quran itu sudah menjelaskan gitu. Jika ada suatu bacaan, dengan bacaan itu gunung hancur, bumi terbelah, dan oleh karenanya orang mati dapat berbicara. Itulah Quran. Hari ini banyak orang baca Quran tapi nggak terjadi apa-apa. Bener katanya fiksi kan? Nah cuman saya mau minta penjelasan di sini. Apa penjelasan yang sebenarnya gitu? Demikian. Ini kategori ngeri-ngeri sedap nih. Iya, ini menyentuh hal yang mendasar ya. Itu surat Arad ya, surat Arad 31. Iya, pernyataan Quran itu kan pasti benar ya. Jadi kalau ada yang bilang fiksi, mungkin yang menyatakan itu belum menemukan bukti-buktinya. Iya, padahal kan setiap orang baca Quran ditutup Shodaqallahul Azim. Iya, Allah Maha benar. Kalau itu tidak bisa dibuktikan, berarti Allah bohong dong. Nah, makanya berarti kan tinggal mode melihatnya nih, mode keberadaan kita melihat makna ayat tersebut ya kan. Menarik. Jadi ketika ada satu kitab, jika ia diletakkan di sebuah gunung gitu ya, maka gunung itu akan hancur, terguncang. Lalu kemudian membuat orang itu bisa berbicara, ya, mungkin dari orang yang mati berbicara. Kalau ini dimaknai secara harfiah, ya betul, nggak pernah terbukti itu. Karena ya kalau Al-Quran diterjemahkan hanya sebatas textbook ya, yang dicetak itu dalam bentuk kitab itu, yaitu ya akhirnya menjadi ceritanya jadi mustahil ya kan, bahkan mungkin habis dimakan rayap ketika ditaruh di atas gunung ya kan, hujanan panasan. Jadi berarti ada makna yang lebih dalam lagi nih, bahwa Al-Quran itu sebetulnya ya lebih tepatnya itu kalau kita melihat dia adalah kitab yang membawa bukti kan, kitab mubin. Artinya kalau kita tarik ke belakang, para nabiullah ya kan, Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan ya. Kitab mubin, ada sosoknya. Sehingga orang-orang yang terpilih, orang-orang yang suci itu adalah sebenarnya kitab mubin atau Al-Quran yang hidup, Al-Quran yang berjalan. Sehingga jika sosok ini berjalan di atas gunung, boleh jadi gunung-gunung itu akan hancur. Hari ini terbukti ketika kita melihat sosok Shahidul Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, kemarin itu di Arak ya, acara pemakaman beliau, itu berapa banyak ya kan, kekuatan-kekuatan dunia tercengang gitu kan. Artinya boleh jadi ini contoh analogi mendekati bahwa ketika ada sosok yang dianggap mumpuni, yang menjadi panutan, yang karakter hidupnya itu memberikan nilai-nilai ketuhanan, mengayomi, ya kan,
penuh dengan kebajikan, sehingga dia begitu nyata sosoknya, maka otomatis dia dicintai. Maka nggak heran kalau kemudian begitu banyak pengikut beliau, begitu banyak orang yang mencintai dari beragam suku, mazhab, agama, dari lintas geografis negara, bahkan beliau sosok dicintai. Ini mengguncangkan gunung-gunung ego, ya kan, gunung-gunung penguasa, ya kan. Jadi gambaran Quran gunung itu hancur, itu sebetulnya kedudukan, menggambarkan sosok yang kokoh, punya kedudukan, kekuasaan lah, ya kan. Seorang Donald Trump, ya kan, contohnya. Itu sebetulnya luluh, terguncang dia sebetulnya melihat sosok, dan itu dinyatakan dia sendiri. Donald Trump pernah mengatakan, kemarin-kemarin itu mengatakan, saya pikir Ali Khamenei itu orang yang dibenci masyarakat Iran. Saya nggak tahu ternyata dia orang yang dicintai. Nah, itu kan kecil dia kan. Artinya pernyataan ini menggambarkan dia sebetulnya sudah hancur itu sebagai kekuatan yang merasa paling super power. Itu nggak sebanding dengan sosok Ali Khamenei. Lalu sisi lain, kita nggak bisa menafikan puluhan juta orang menghantar beliau ke makamnya kan, dari kota Teheran, kota Qum, lalu menyeberang negara sampai ke Irak, di Najaf, ke Karbala, lalu balik lagi ke Iran untuk dimakamkan terakhir kalinya di kota Mashhad. Itu artinya dunia itu sekarang melek. Seluruh manusia di muka bumi ini yang update dengan berita, yang tadinya dianggap ini sosok yang minoritas, ya kan? Sosok yang mungkin orang tua biasa aja gitu kan, ulama biasa, tapi tiba-tiba semua orang bicara, terbelah. Bahkan di antara kita seringkali ada yang bertanya, itu kok siapa? Tadinya nggak pernah bicara, tadinya mereka ini mati aja, nggak pernah update berita-berita geopolitik, nggak pernah komentar. Tiba-tiba dengan melihat pemberitaan yang fenomenal, belum pernah terjadi dalam sejarah peradaban manusia, ada orang yang dibawa ke makam sampai diikuti puluhan juta manusia itu, sampai reporter di helikopter itu dalam meliput itu dia mencari ujungnya pengapel ini nggak pernah putus. Artinya begitu banyak hari ini orang mulai berbicara. Jadi ketika sebuah kitab diletakkan di sebuah gunung atau diberikan kepada orang, maka orang yang mati bisa berbicara. Itu lebih tepat seperti itu ketimbang kita membaca Al-Quran, ya, yang kemudian gunung itu bisa hancur, ya kan? Tapi ini tidak menafikan pernyataan Quran. Kita menyodorkan pandangan yang ada perspektif yang perlu menjadi kajian gitu, lebih aktual, untuk lebih realitas, ya kan, ketimbang kita memperdebatkan soal itu, ya. Sehingga karena Al-Quran ini kan bicara Tuhan, bicara Allah nih, pasti benar kan. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa yang disebut gunung terbelah, gunung hancur itu gunung-gunung kekuasaan, Pak. Ya kan? Kekuatan-kekuatan yang selama ini merasa paling superior, ya kan. Nah, hancur, dan kisah itu kerekam apik di Quran, bagaimana Fir'aun, ya kan, tenggelam, ya kan. Jadi ini sebetulnya kalau kita kembali kepada Al-Quran, ya kisah yang berulang, sunatullah. Jadi kalau kita tarik ke dalam makna yang lebih substantif, saya pikir seperti itu pemahamannya, bahwa hari ini kita ini seperti orang mati, nggak peduli, ya kan. Bahkan banyak orang kalangan yang sudah a priori terhadap agama, karena memang boleh jadi agama yang dia pahami selama ini bersifat letterlek, gitu, nggak membangkitkan nalarnya, akalnya. Nah, ketika kita diperintahkan untuk membaca Quran, itu
substansinya adalah membaca seluruh detail-detail zaman kita. Kalau membaca textbook Quran itu juga penting karena itu bagian dari pengetahuan. Ya. Sehingga apa yang kita baca ya dari nahwu, kemudian dari tajwidnya dengan benar, itu nanti kita akan menemukan suku kata yang jalinannya itu sempurna. Jalinan kalimatnya itu enggak mendua gitu, satu sama lain saling berkait. Sehingga justru kita tidak menemukan satu ayat pun yang fiktif. Kalau sudut pandangnya kita betul-betul melihat Quran itu dalam potret pandangan makna batinnya, yaitu apa? Di balik semua fenomena zaman hari ini. Sehingga nggak mungkin Al-Quran itu berdiri sendiri. Pasti dia berbicara di setiap zamannya. Lebih ke kontekstual gitu. Nah, dengan ini jauh lebih mencerahkan. Artinya kita tidak menafikan lalu dengan begitu lalu kita menanggalkan untuk membaca Quran yang bersifat mengaji gitu, enggak. Karena itu proses belajar kan. Tapi kan kita nggak melulu berhenti sampai mengaji aja. Tapi mengkaji. Kan gitu. Apa makna kedalamannya? Bukankah jika ilmu Allah ditulis ya kan, sekiranya air laut itu dijadikan tintanya, pohon-pohon dijadikan pena, lalu dilipat gandakan menjadi 7 kali, menulis ilmu Tuhan itu nggak pernah ada habisnya. Artinya semua itu terangkum di dalam Al-Quran pesan itu. Sehingga kita membaca Quran itu menyeluruh, membaca tentang Tuhan, tentang alam semesta, bahkan membaca kitab diri sendiri gitu. Nah makanya jika kita betul-betul seorang yang mukmin yang beriman, harusnya update terus itu, mengikuti semua perjalanan kehidupan di dunia hari ini, zaman hari ini, sehingga ketika kita pantulkan ke Quran itu pas gitu, presisi, semua sudah tertulis di Quran. Bahwa orang yang zalim pada akhirnya hidupnya ya terjerembab dalam sempitnya penjara neraka ya kan. Sementara orang-orang yang agung ya, walaupun beliau sahidnya dibom mungkin hancur ya kan, tapi namanya sosoknya malah hidup ya kan. Dalam diri setiap orang yang punya kesadaran hidup beliau ketimbang seorang Donald Trump misalkan. Jadi saya pikir kembali lagi bahwa ketika sebuah kitab ya kan, berarti kan ini kan kitab di sini kan berarti kan lembaran-lembaran suhuf ya kan, lembaran-lembaran jiwa. Jadi ketika lembaran-lembaran jiwa diletakkan di sebuah kekuatan yang angkuh, yang arogan, yang sombong, maka lembaran-lembaran jiwa yang suci ini akan menghancurkan kekuasaan seperti apapun, ya kan? Dan kita sebagai orang yang awam atau masyarakat umumnya yang hanya sibuk dengan kehidupan sehari-hari kita, pada akhirnya kita juga punya kemampuan berbicara tanda kutip, melihat realitas sesungguhnya. Fenomena apa ini? Nah, itu kan kita mulai dipandaikan kan. Jadi syahidnya seseorang ini justru orang mulai belajar, orang mulai bicara gitu. Dalam arti mulai terhentak kesadarannya. Ini yang disebut dia bangkit dari kematian. Ya. Ada yang ditambahkan silakan Pak. Mungkin fenomena itu silakan. Mungkin saya ingin menambahkan juga. Namanya kita diskusi ya. Memang ayat ini ayat Al-Quran Arab ayat 31 ini sungguh indah ya. Iya. Dengan dihubungkannya dengan kenyataan yang terjadi saat ini, fenomena yang terjadi saat ini. Iya. Saya ingin membahas dihubungkan dengan kejadian yang terjadi di dunia Islam maupun di dunia secara global. Iya. Terkhusus mengenai Iran ya. Iya. Jadi Pak Justinus tadi mengatakan bahwa banyak sekarang orang-orang yang
tadinya mati Mm-mm. gitu ya, tidak bersuara, Mm-mm. akhirnya menyuarakan tentang kebenaran. Iya. Artinya di sini adalah bacaan atau Al-Quran yang berbicara, yang dihubungkan dengan realitas. Satu sisi lagi yang lebih indah lagi, saya melihat bahwa dengan kesyahitannya Ayatullah Al-Uzma Ali Khamenei atau kematian beliau pun sebagai manusia yang setelah wafat ini pun berbicara. Iya. Bahwa dengan kematiannya, dengan kesyahitannya ini, beliau berbicara bahwa di mana orang-orang sekarang melihat kebenaran di satu sisi dan kezaliman di satu sisi. Iya. Ya kan, karena selama hidupnya beliau selalu menyuarakan kebenaran, selalu membela orang-orang tertindas. Iya. Terus Terzolimi. orang-orang terzolimi dan memberikan pandangan-pandangan mengenai musuh-musuh kemanusiaan. Iya, betul. Terkhusus Amerika dan Israel. Iya. Gitu kan. Ini menarik banget ayat ini. Jadi makna yang bisa kita dapat bahwa ayat Arad 31 ini itu membicarakan dua sisi. Satu sisi dari memang kematian Ayatullah Ali Khamenei berbicara, begitu juga dari sisi orang yang hidup. Betul. Yang tadinya mati, tidak bersuara, menyuarakan kebenaran, kebaikan. Sekarang menyuarakan kebenaran dan kebaikan. Iya. Mungkin kita bisa dapat pelajaran yang nyata dari fenomena ini, bahwa ayat Al-Quran itu memang berbicara, gitu kan, secara nyata, bayinat, betul, terbukti. Dan dihubungkan dengan tadi pernyataan Pak Lesmana bahwa Shadaqallahul Azim, bahwa Allah Maha benar firman-Nya, dan ini dibuktikan. Gitu loh. Jadi memang kita harus menarik makna dari ayat ini, dikarenakan memang kita juga paham lah sebagai orang yang mengaji dan mengkaji bahwa Al-Quran itu memiliki ayat-ayat mukamat dan mutasyabihat. Tinggal sekarang kita mau membahasnya yang mukamat atau mutasyabihat, kan gitu aja. Tapi ini dengan ada mukamat dan mutasyabihat, berarti kita juga harus melihat dari dua sisi ini, kan gitu. Dua sisi ini ya, tadi dengan fenomena yang terjadi itu, bahwa orang yang sudah wafat, yaitu Ayatullah Ali Khamenei sudah wafat, dia berbicara. Orang yang masih hidup juga berbicara. Gitu loh. Berarti inilah Al-Quran atau bacaan yang bisa gunung-gunung menjadi hancur, bumi terbelah, ya kan. Betul. Dan di sini kita bisa mendapatkan bahwa memang sudah sangat jelas saat ini, kondisi saat ini, bahwa kebenaran dan kebatilan sudah sangat jelas. Tidak perlu ada interpretasi yang memikirkan yang rumit-rumit sekali. Dan sudah tampak di mata kita bahwa orang-orang yang di jalan kebenaran akan mendapatkan kemuliaan. Dan orang-orang yang di jalan kebatilan akan mendapatkan kehinaan. Itulah tanda-tanda kebangkitan. Betul, Pak. Luar biasa ya.